Pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan keberadaan makam yang berada di jalan gang sempit di tengah permukiman warga di Kota Bandung. Inilah video viral yang menarasikan ada makam tua yang menempel di rumah warga di gang sempit di Kota Bandung, Jawa Barat. Almarhumah Poppy Mercury itu Nah, kali ini saya sedang berada di sebuah gang ya. Gangnya namanya Gang Linggawastu, daerah Sukasari, Kota Bandung. Nah, di sini ada sesuatu yang unik nih sahabat ya. Ada sebuah makam tua yang posisinya berada di antara gang ya, di gang sempit ini dan menempel di rumah warga. Jadi menurut tokoh masyarakat di sini yang kebetulan sekarang beliau lagi ada di Surabaya, beliau mengatakan ya usianya sekitar 70 tahunan. Jadi semenjak lahir makam ini sudah ada nih sahabat ya. Kalau dulunya ini berbentuk berbentuk batu, dikarenakan ada keluarganya yang masih menziarahi, jadi makam ini tetap dipertahankan. Cuman jadi kelihatan unik ya sahabat. Jadi terletak di antara gang sempit. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, kalau dilihat dari sejarah, memang di sini dulunya adalah sebuah tempat pemakaman umum. Cuman seiring waktu, jadi makam-makamnya itu dibongkar dan dijadikan pemukiman. Dan yang tersisa ini ada beberapa. Satu di sini dan satu lagi ada di belakang sini. Ada di pagar ya. Ini yang tersisa nih sahabat ya. Jadi dikunci. Ada pemiliknya. Kita coba lihat ya. Ini ada beberapa makam, sepertinya ada 1, 2, 3 ya yang tanpa. Ini makam tua juga ya. Udah sangat lama sekali sahabat ya. Jadi sejarahnya begini. Dulu ini adalah sebuah tegalan yang luas dengan ilalang yang tinggi. Jadi ketika main di tegalan ini, orang tuh hilang, tertutup ilalang ya sahabat. Juga banyak sekali pepohonan yang rindang. Ini posisinya tepat di bawah jembatan layang Pasopati. Ini bisa kita lihat dari sini ya, jembatan layang itu di sana jembatan layang Pasopati sahabat ya. Jadi kelihatan dari makam. Nah, menyambung ke konten saya sebelumnya, yaitu Frans Wilhelm Junghun yang membawa pohon kina ke Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara penghasil kina terbesar di dunia. Dan salah satu khasiat dari pohon kina itu adalah mengobati wabah malaria yang saat itu memang sedang melanda mendunia, sehingga banyak sekali ya korban, jutaan orang meninggal dunia. Dan di sini juga dulunya adalah tempat pemakaman masyarakat yang terkena wabah. Jadi masyarakat yang saat itu meninggal karena wabah penyakit
Nah, dimakamkan di sini. Ini nama dari makamnya adalah Ibu Ijah ya, sahabat. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya pemakaman umum ini dibongkar dan dijadikan pemukiman warga. Jadi sebenarnya di sini banyak sekali makam-makam yang tidak ada pemiliknya atau makam-makam yang sudah hilang ya, mungkin berada di bawah rumah warga. Ya begitulah perkembangan zaman ya, perubahan zaman. Makanya nisan itu fungsinya adalah sebagai ciri penanda bahwa di sini terdapat satu jejak kehidupan seorang insan. Makanya dinamakan nisan itu dari kata insan. Sehingga memang tidak dilupakan. Unik sekali ya, sahabat. Ini kebayang masyarakat memang kalau untuk masyarakat di sekitar sini sudah tidak lagi ya. Jadi dianggap bangunan biasa. Cuman bagi masyarakat yang lain yang kebetulan lewat tentunya akan merasa heran, kok ada sih makam yang berada di pinggir gang dan posisinya menempel di rumah warga. Ini luar biasa ya. Dan ini terawat sekali nih sahabat ya, di unik ya. Tapi meskipun begitu, kita akan coba berziarah. Kalau sunahnya sih sebelah timur ya, kalau bahasa Sunda mah wetan. Kita sunahnya menghadap kiblat, tapi karena ini darurat, jadi kita akan dari mana aja lah. Kalau dari sebelah barat malah menghalangi jalan ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum dari kaum mukminin wa atakumatu aduna godan muazzaluna wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma ghfir ahli kubur minal mu'minin wal muslimin. Susun sahib hadis hadal ibu khususnya dari ahli kubur Ibu Izah binti Bulan. Sayyidillahillahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, iseng hoyong ngomong ka dieu teh. Aya makam nu rada unik gitu. Di sisi gang. Ya mah tos lami kan. Terus puluhan tahun Sebab di awal sejarah nate ternyata memang itu areal itu kan pemakaman, pemakaman luas. Terus kapungur setacan pemakaman itu kan Tegalan, anu seueur ieu mah jukut-jukut nu jaranggung teh nya. Nah, di mana pabrik sanes bangsa mun mah ilalang. Nah, gitu. Di mana orang lebet teh mun among kadinya ka Tegalan eta teh katutup urang teh leungit tuh ya ucing sumbut teh mah. Nah, suatu saat di zaman tertentu aya wabah sapertos Covid lah zaman ayeuna. Masyarakat anu ngantunkeun wabah eta teh dimakamkeun di daerah dieu gitu. Yang upami ninggal sejarah nama di daerah dieu. Cuman seiring berjalannya waktu ya makam-makamna akhirnya dibongkar. Tah anu tersisa teh ieu di kampung mah cenah mah batu pan ya. Mung batu unggul. Nah, kumargi aya anggota keluargana anu masih aya nu ziarah ka dieu salah satu kurang disisahkeun gitu. Hiji, dua, sareng upali di kalebat teh aya di lebat teh aya 3 wasana mah. 3. Itu sanes nu pagar hideung. Sanes kalebatna. Oh, aya deui. Aya. Nu ya nu tersisa. Iya, itu tuh kepala dituna.